Cek 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 1 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Gimana perasaannya hari ini? Apakah lagi seneng, capek, marah, sedih, atau biasa aja? Kalau saya sendiri sih perasaannya lagi biasa-biasa aja ya. Nah, tapi bisa juga dibilang agak capek sih. Nah, apapun kondisi kita, jangan patah semangat ya. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup supaya kita tetap sehat. Dan jangan lupa untuk beribadah serta berdoa supaya kita selalu diberi rahmat, nikmat, hidayah, dan juga perlindungan oleh Sang Maha Pencipta. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekar Ayu Widuri dari kelas 10 MIPA 2 dengan nomor absen 31 dari SMA Negeri 1 Magetan. Nah, di podcast kali ini saya akan membawakan tema yang mengusung tentang Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, ngomong-ngomong tentang Indonesia, tanah air tercinta kita ini, kemarin pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, usianya genap menginjak 76 tahun. Dan pada 76 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya peristiwa proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, masih ingat gak nih siapa sih Bapak Proklamator kita? Yap, Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kita ini sedikit flashback ya tentang proklamasi kemerdekaan negara kita biar kita nggak lupa banget gitu. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa sih itu merdeka? Hayo, jangan sampai kita nggak tahu loh ya makna merdeka itu apa. Nah, menurut KBBI, merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, dan yang terakhir yaitu tidak terikat, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu, atau bisa dikatakan leluasa. Nah, itu adalah definisi merdeka menurut KBBI. Nah, kalau untuk kamu, merdeka itu apa dan bagaimana sih? Boleh dong jawabannya ditulis di kolom komentar. Kalau untuk saya sendiri, merdeka adalah ketika kita bebas melakukan, mengekspresikan, dan mengungkapkan atau menegakkan apapun yang kita inginkan tanpa merugikan orang lain. Berarti sesuatu yang baik untuk kita sendiri namun juga tidak merugikan orang lain. Itu menurut saya. Nah, seperti yang kita tahu, kemerdekaan merupakan hasil jerih payah para pejuang untuk bangsa ini. Oleh karena itu, kemerdekaan itu tidak seharusnya hanya diperingati setahun sekali dengan perayaan-perayaan tertentu. Namun kita para generasi muda lah yang harus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pejuang. Terus gimana sih cara kita sebagai pemuda dalam mengisi kemerdekaan ini? Nah, berikut ini saya akan bacakan beberapa cara generasi muda seperti kita ini untuk mengisi kemerdekaan. Ngomong-ngomong, ini saya kutip dari internet ya. Baik, yang pertama yaitu semangat dalam belajar dan berkarya. Nah, sebagai pemuda, sudah menjadi kewajiban kita untuk terus belajar dan berkarya. Dengan banyak belajar dan berkarya, kita akan mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ini sangat penting agar bangsa kita tidak banyak bergantung pada bangsa lain. Yang kedua yaitu saling menghormati. Saling menghormati merupakan kunci dari kesatuan bangsa kita. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku bangsa, serta ribuan bahasa dan adat tidak akan mungkin mampu untuk bersatu jika kita tidak bisa menghormati.
perbedaan yang ada ini harusnya kita syukuri, terima, dan kita jadikan sebagai perekat bangsa. Yang ketiga yaitu berjiwa nasionalisme. Memiliki jiwa nasionalisme merupakan hal penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dengan adanya jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, maka kita akan berusaha untuk selalu menjaga kerukunan negara kita. Bagaimana perjuangan pahlawan bangsa yang rela mengorbankan harta, bahkan nyawanya demi tegaknya negara yang merdeka. Itu semua harus kita jaga dengan segenap jiwa dan raga kita. Dan yang terakhir yaitu melakukan hal-hal yang positif. Salah satu hal yang positif yang bisa kita lakukan yaitu mengikuti ekstrakurikuler sekolah, mulai dari PMR, Pramuka, Paskib, dan lain-lain. Dengan kita mengikuti organisasi ini, kita dapat mendapatkan pendidikan disiplin serta bertambahnya ilmu dan wawasan. Selain itu, ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pemuda dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, itu tadi beberapa cara untuk kita para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian marilah kita beralih topik dengan membahas tema kita hari ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, sekarang pasti pada bingung nih, apa sih itu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh? Seperti yang kita ketahui, di setiap negara itu pasti punya lika-likunya tersendiri. Nah, negara kita tuh juga punya gitu loh. Indonesia itu telah mengalami berbagai krisis, dari krisis tahun 1998 sampai pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih melanda negara kita. Namun Indonesia ini harus tetap tumbuh dan bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya itu, apakah kita sebagai remaja sanggup untuk mewujudkan makna dari Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh? Dan apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya? Nah, untuk teman-teman yang ingin share jawabannya supaya kita tambah wawasan, tambah ilmu, boleh untuk jawabannya boleh diketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, untuk jawabannya itu kita pasti sanggup. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa makna tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Dan cara-cara yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Salah satunya ya dengan terus semangat belajar walaupun terkendala oleh keadaan seperti ini, supaya kita bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Selain itu, kita juga harus tetap berpikiran positif bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua bisa melakukan aktivitas normal seperti dulu lagi. Dan namun demikian, kita juga tidak cukup berpikiran positif saja, namun kita juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 ini supaya kebebasan yang kita semua impikan dapat tercapai. Wah, gak nyangka ya udah sepanjang ini pembahasan kita. Mungkin udah saatnya saya untuk mengakhiri podcast saya kali ini. Takutnya kalian juga bosan gitu dengerin saya terus. Saya berterima kasih banyak buat semua pendengar serta teman-teman sekalian udah mau membagikan waktu dan juga perhatiannya untuk mendengarkan podcast saya ini. Serta saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kekurangan, kesalahan yang ada di podcast saya ini.
Baik, saya Sekar, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga podcast kali ini bermanfaat ya. Dadah.